151 kembali ke Tiongkok. 6. Gu Qingqing sampai nyaris tersandung kakinya sendiri saat sedang berjalan. Apa yang terjadi? Mengapa Leng Xicheng datang lagi? Pikir Gu Qingqing yang sedikit bingung. Ia pun cepat-cepat melepas sepatunya dan masuk. Pembantu datang untuk menyambut Gu Qingqing. Namun, ia kemudian terkejut saat melihat ada 3 orang berdiri di depan pintu dan juga membawa koper. Ia segera memberitahu Gu Qingqing, Tuan Leng telah berada di sini sejak siang hari dan terus menunggu nyonya di dalam rumah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Gu Qingqing terkejut, ada sesuatu. Apa yang akan terjadi? Apakah dia ingin bertengkar denganku karena Su Zipei kembali ke Tiongkok? Meskipun kata-kata Leng Xicheng mencekik para orang tua, Gu Qingqing tahu temperamen Leng Xicheng. Dulu keluarga Su tidak jujur dan tidak setia. Jika Leng Xicheng tidak melampiaskan amarah itu, hatinya akan lebih tidak nyaman. Tetapi, bukankah setelah itu Leng Xicheng bertanya tentang pertunangan Su Zijin? Bagi Leng Xicheng, ini seperti langkah mundur untuk menghindar dari merusak hubungan. Di masa depan, kedua pihak akan lebih banyak bergerak di sekitar satu sama lain. Akankah mereka kembali lagi seperti semula? Karena kasih sayang Leng Xicheng terhadap Su Zipei, bahkan jika Gu Qingqing pergi, semua wanita yang dicari pria itu dalam 3 tahun terakhir terlihat sepertinya. Jika Su Zipei tersenyum pada Leng Xicheng, tidakkah pria itu akan segera menceraikan Gu Qingqing demi bersama Su Zipei? Apakah ada masalah? Tanya Ibu Li dengan sedikit malu. Bagaimanapun juga, ia akan tinggal di rumah orang lain. Tidak apa-apa jika tuan lelaki tidak di rumah. Tapi, jika tuan lelaki ada di rumah dan mereka berdua yang merupakan wanita masuk ke rumah ini, apakah akan baik-baik saja? Tidak ada masalah, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Ia teringat kata-kata Lin Zuyi, lalu teringat bahwa keluarga Su akan kembali. Gu Qingqing benar-benar harus mengambil keputusan. Ketika Gu Qingqing masih berbicara, ia sengaja menyambar koper di tangan Ibu Li dan berjalan masuk. Namun, pembantu tidak akan membiarkan nyonya rumah mengambil koper. Ia segera berkata, saya akan mengambilnya. Tidak perlu, aku akan membawakannya, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Aku yang mengambilnya saja. Li Yuyu juga maju untuk meraih koper. Mengambil apa? Sahut Leng Xicheng. Leng Xicheng telah menunggu seharian dan Gu Qingqing baru datang. Meskipun ia tahu bahwa mungkin Gu Qingqing tidak mencarinya jika bukan untuk menyelesaikan masalah kakak dan ibunya, Leng Xicheng juga akan senang jika Gu Qingqing setidaknya berinisiatif meneleponnya soal masalah Li Yuyu. Namun, setelah menunggu seharian, Gu Qingqing baru kembali di malam hari dan masih membawa 2 orang lain. Saat Leng Xicheng melihat Li Yuyu dan Ibu Li, ia hampir marah. Ia sudah cukup kesal karena Gu Qingqing tidak meneleponnya untuk membantu menyelesaikan urusan Li Yuyu. Sekarang, tanpa diduga, Gu Qingqing tidak berpikir dan bahkan membawa orangnya kembali. Apa-apaan ini? Leng Xicheng menunjuk Li Yuyu dan Ibu Li. Matanya yang melihat mereka tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Apanya yang apa-apaan? Ini Ibu Li, Ibu Yuyu, tegus Gu Qingqing. Ia teringat tentang nasihat Lin Zuyi sehingga sikapnya menjadi agak keras. Bibi Li dan Paman Li bertengkar dan sedang dalam proses bercerai. Rumahnya berantakan dan tidak bisa ditinggali sama sekali, jadi aku membawa mereka pulang. Ada begitu banyak hotel di Yancheng. Bukannya aku membayar Li Yuyu ketika dia bekerja. Apakah tidak mampu tinggal di hotel? Leng Xicheng berbicara sekenanya tanpa pernah memedulikan pendapat orang lain. Bahkan, ia memulai pertengkaran di depan orang lain. Ibu Li selalu merasa malu, jika tidak nyaman. Tidak nyaman, potong Leng Xicheng sambil mengangkat dagunya dengan tegas. Masalah ini membuat Ibu Li dan Li Yuyu ingin segera pergi. Gu Qingqing pun berkata, baik. Kalau begitu, aku akan menemani mereka tinggal di hotel. Gu Qingqing berbalik dan membawa koper Ibu Li pergi. Namun, Leng Xicheng segera maju 2 langkah dan meraih pergelangan tangan Gu Qingqing. Suaranya dingin saat ia berkata, siapa yang membiarkanmu pergi? Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Gu Qingqing baru saja ingin membantah, tetapi Leng Xicheng tiba-tiba menyambar koper di tangannya. Gu Qingqing mengerutkan keningnya, tetapi ia hanya bisa berbalik dan ikut berjalan ke dalam. Bab 152 melemparkan diri ke dalam pelukan orang untuk menyenangkan diri. 1. Gu Qingqing sejenak tercengang. Karena Leng Xicheng telah meraih kopernya, Gu Qingqing juga hanya bisa mengikutinya masuk ke dalam. Tak lupa, ia menoleh dan mempersilakan, Bibi Li, Yuyu, silakan masuk. Kedua orang keluarga Li turut mengikuti Leng Xicheng dan Gu Qingqing untuk berjalan ke dalam.
Leng Xicheng meletakkan koper yang dibawanya, kemudian mengambil selembar tisu di atas meja untuk menyekat tangannya yang memegang koper. Setelah membersihkan tangannya, ia menggulung tisu menjadi bola dan membuangnya ke tempat sampah. Leng Xicheng mengangkat dagunya dan mengatakan, masih ada 2 kamar untuk tamu di bawah. Nafsu makanku tidak baik, jadi biar Nyonya membuat semangkuk bubur dan membawakannya padaku nanti. Aku harus mengurus dokumen resmi dulu. Jangan menggangguku. Setelah Leng Xicheng mengatakan itu, ia naik ke lantai atas. Mereka bisa mendengar suara langkah kakinya yang berat, kemudian suara pintu yang ditutup dengan keras. Ibu Li melihat Gu Qingqing dan bertanya, jika tidak, apa kami pergi saja? Tidak perlu khawatir, jawab Gu Qingqing dengan tatapan mata yang tetap tidak berubah. Ia kemudian meminta pembantu membawa Ibu Li dan Li Yuyu ke kamar tamu. Namun, setelahnya ia masih bertanya lagi, apakah kalian baik-baik saja dengan 2 kamar ini? Tentu saja Ibu Li dan Li Yuyu tidak bisa memilih. Hanya saja, Ibu Li masih sedikit khawatir, tetapi, suamimu tampaknya. Dia juga jarang sekali kembali dalam sebulan. Mungkin ada sesuatu yang kebetulan terjadi hari ini, terang Gu Qingqing dengan ekspresi yang samar. Ibu Li bertanya lagi, apakah dia sering pergi untuk perjalanan bisnis? Gu Qingqing tersenyum, sepertinya pembantu telah menyiapkan nasi, tapi dia ingin makan bubur. Tidak perlu peduli tentang dia. Mari kita makan dulu. Ini, naluri Ibu Li agak buruk, tetapi bagaimanapun sedang di rumah orang lain sebagai tamu, jadi ia juga tidak banyak berbicara. Gu Qingqing menoleh dan memanggil pembantu untuk memasak makanan untuk 2 tamunya. Tetapi, ia sendiri juga ikut memasuki dapur dan memasak semangkuk bubur untuk Leng Xicheng. Li Yuyu dan Ibu Li mandi ketika mereka sedang memasak. Setelah makanan sudah siap, keduanya juga sudah selesai mandi. Namun, ketika keduanya datang ke ruang makan, Li Yuyu dan terutama Ibu Li benar-benar terlihat tidak semangat dan cemas. Setelah mereka membersihkan diri dari debu, menenangkan emosi, dan mencium bau makanan, seluruh tubuh mereka seperti telah hidup kembali. Sebelum makan, Ibu Li masih agak malu, suamimu, tidak turun untuk makan. Tidak apa-apa, dia sibuk dengan pekerjaannya, jadi saya akan membawakan makanan untuknya nanti, jawab Gu Qingqing dengan ekspresi tenang. Lalu, ia menyajikan semangkuk nasi untuk Ibu Li, mari kita makan dulu. Setelah Li Yuyu dan Ibu Li siap makan, Gu Qingqing menyalakan televisi dan membiarkan mereka menonton televisi di bawah. Kemudian, ia kembali ke dapur. Setelah buburnya matang, ia menambahkan sedikit lauk. Gu Qingqing membawakan bubur yang telah dimasaknya untuk Leng Xicheng. Begitu ia sampai di lantai 2, ia langsung teringat berbagai pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya setiap ia mengetuk pintu ini untuk mengirim makan malam sebelum-sebelumnya. Gu Qingqing berpikir sebentar, lalu mengetuk pintu dan memanggil, makan malam sudah siap. Tidak terdengar jawaban dari dalam. Gu Qingqing pun mengetuk pintu lagi dan kembali memanggil, buburnya sudah siap. Masih tidak ada yang menjawab. Gu Qingqing berpikir sebentar, lalu memutuskan untuk membuka pintu itu. Di dalam kamar, hanya ada 1 lampu yang menyala di atas meja. Leng Xicheng menundukkan kepala dan buru-buru menulis di depan meja. Sepertinya ia sedang menulis sesuatu. Gu Qingqing memasuki pintu, namun Leng Xicheng tidak mengangkat kepalanya dan hanya berkata dengan dingin, letakkan buburnya di sana. Kemarilah. Gu Qingqing meletakkan bubur di atas meja kopi yang terletak di sebelah sofa dekat pintu. Lalu, ia berjalan ke arah Leng Xicheng. Ketika ia berjalan ke samping meja Leng Xicheng, pria itu mengulurkan kakinya yang panjang. Karena Gu Qingqing tidak melihatnya, ia pun tersandung kaki Leng Xicheng hingga jatuh terhuyung ke tubuh Leng Xicheng. Leng Xicheng, kebetulan, memutar kursi kerjanya dan mengarahkan tubuhnya ke arah Gu Qingqing. Dengan begitu, ia membiarkan Gu Qingqing jatuh ke dalam pelukannya. Leng Xicheng mengulurkan tangannya untuk melingkari punggung Gu Qingqing. Kemudian, ia tidak sengaja memutarkan kursi rodanya hingga menjebak tubuh Gu Qingqing di antara tubuhnya dan meja. Gu Qingqing jadi tidak bisa melarikan diri. Tatapan mata Leng Xicheng begitu dingin. Ekspresinya datar dan sarkastik saat ia berkata, Gu Qingqing, kamu benar-benar ingin buru-buru melemparkan dirimu ke pelukan orang untuk menyenangkan diri. Selanjutnya bab 153 melemparkan diri ke dalam pelukan orang untuk menyenangkan diri, 2.